ekstremitas. Ekstremitas dari ekstremitas atas bawah kanan kiri merah kuning hijau hitam. Kemudian yang untuk lebar dia ada 6, D1 sampai D6. Ya, tuh nampak ya. Untuk elektrode ekstremitas kan sudah tahu ini kalau memasangnya dijepit, kemudian kita lihat di sini kan ada landangan logamnya. Jadi sebenarnya kamu menaruh gini boleh, menaruh ini boleh, tapi ya misalkan ininya ada di tempat yang dipasang gel. Kemudian yang berikutnya lagi usahakan pada saat memasangnya itu lokasinya tidak di tempat yang nanti itu bisa bergetar pada saat dilakukan perekaman, karena misalnya ini goyang pada saat dilakukan perekaman nanti hasilnya rekamannya tadi juga akan goyang hasilnya. Nah, kalau misalnya tidak ada jelly kita bisa memakai air, tapi kita nggak bisa pakai alkohol. Nanti alkohol cepat keringnya, jadi nanti tidak bisa membantu dan mengantarkan listrik dari jantungnya ke elektrodenya. Terus di situ ya. Kemudian pasangnya merah kuning hijau hitam. Kalau kalian lupa di sini ada. Kemudian ini ya, merah ini ada tulisannya R atau RA, yang kuning ada tulisannya merah kuning hijau hitam L atau LA. Ini L atau LA. Oh, pentolannya hilang. Terus habis itu yang warna hijau ini adalah tulisannya LA, tapi di sini tulisannya F. Kemudian di sini yang warna hitam non ground, yang sebelah kaki kanan. Nah, kemudian kalau yang ini sebenarnya kalian nggak menghafalkan juga nggak apa-apa warna-warnanya, karena di sini ada. Cuma nanti karena waktunya cuma 5 menit biasanya, kalau nggak menghafalkan nanti biasanya kalian akan sibuk mencari-cari dan akhirnya waktunya tuh habis. Sedangkan kalau nanti kalian masuk itu biasanya ini bulatnya ini hanya 2 anak aja biasanya, nggak bulat. Habis anak ketiga biasa sudah akan bulat biasanya. Jadi ya nanti kalau bisa kalian agak sedikit dihafalkan supaya membantu kalian untuk lebih mempercepat pemasangannya. Nah, warna-warnanya merah kuning hijau, kemudian coklat, terus hitam sama ungu ya. Ungu ya warnanya. Nah, ini warna ungunya ini ada beberapa tulisannya sudah hampir pudar kalau nggak salah ini. Ini apa alat satunya ya? Tulisannya ininya loh, C1, C2 nya sudah hampir pudar, ini C2 nya sudah hampir pudar. Jadi lebih baik kalau kalian sedikit menghafalkan. Kalau kalian lupa bisa dilihat tulisannya di sininya tidak hampir pudar ya. Kalau lupa juga bisa dilihat ininya, sini hasilnya. Bisa nggak tahu dikeluarkan yang ini apa satunya ya, kan tergantung dari koordinator kalkannya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, sebelum kita melakukan pemasangan EKG seperti biasa, mohon konsen ke pasiennya, minta kesediaan pasiennya bu mau apa enggak. Jangan lupa kalau sama dokter Abraham harus memakai handscoot. Kemudian desinfeksi ya, cuci tangan dulu. Pasiennya juga didesinfeksi kalau misalnya dia ada darahnya dan lain sebagainya, didesinfeksi. Kemudian yang berikutnya lagi, persiapan pasien harus persiapan alatnya. Jangan lupa pasien suruh untuk melepaskan benda-benda logam yang ada di pasiennya. Sabuk nggak apa-apa, kok usah dilepaskan. Nanti juga nggak apa-apa. Yang penting di sekitar dinding dada sama di tangan kakinya bebas dari benda-benda logam. Terus jangan nyentuh dinding tembok karena bisa mengakibatkan ngetril juga. Terus berikutnya lagi setting alatnya. Alatnya biasanya tidak akan digunakan kalau ujian, tapi kalian harus tahu setting alatnya. Yang harus disetting minimal apa ya. Yang harus disetting minimal ada 2, yaitu sensitivitas sama sensitivitas atau amplitudo itu sama. Yang kedua speed atau kecepatan. Sensitivitas atau amplitudo yang sebelah sini tulisannya ini angka 10, kecepatan yang ini tulisannya ini angka 25. Sensitivitas lambangnya tanda panah ke atas atau kotak yang dia bentuknya vertikal. Kemudian speed ini kadang-kadang kotak yang bentuknya horizontal, tanda panah bentuknya horizontal, atau orang lagi berlari. Nah, merubahnya pakai ini 10, 25, 10, 20 sama 5 masalahnya ya. Nah, amplitudo ini ternyata kita perlu menyetelnya karena nanti cara yang kita ajarkan kepada kalian, cara yang kita ajarkan secara standar untuk membaca EKG itu adalah dengan kecepatan 25 dan amplitudo 10. Nah, kalau amplitudonya kita tinggikan jadi 20, apa yang terjadi? Kalau kita membacanya dengan cara yang tetap sama dengan cara yang kita ajarkan untuk membaca amplitudo 10, maka kalau amplitudonya 20 seolah-olah pasiennya menjadi hipertrofi jantungnya, entah hipertrofi dari ventrikel kanan atau ventrikel kiri atau atrium kanan atau atrium kiri.
Nah, kalau misalnya kecepatannya yang berubah, yang jadi apa? Kecepatan ini kan standarnya adalah 25. Artinya alat ini akan menjalankan kecepatan keluarnya kertas ini. Dia akan mengeluarkan kertas dari alat ini dengan kecepatan 25 kotak kecil dalam waktu 1 detik. Kan ada kotak kecil ya, artinya ada kotak kecil, ada kotak sedang, ada kotak besar. Nah, kotak kecilnya itu alatnya akan dikeluarkan dengan kecepatan 25 kotak kecil dalam waktu 1 detik. Kalau misalnya ini kita rubah jadi 50, lebih tinggi 2 kali lipat daripada yang seharusnya, dan kita membacanya dengan cara membaca dengan kecepatan setting 25, maka seolah-olah pastinya akan berhenti. Kalau kita menurunkan jadi 12,5 dan kita membacanya dengan cara biasa, kita nggak sadar kalau kecepatannya tinggi, maka seolah-olah pasiennya akan menjadi bradikardi. Nah, bukan berarti kita nggak bisa membaca EKG-nya ya, tapi kalau misalnya kita nggak sadar orangnya itu EKG-nya ini settingnya dirubah, maka bisa jadi kita akan mendapatkan kesalahan interpretasi EKG, dan kesalahan interpretasi EKG dia akan bisa berakibat fatal karena dia akan berakibat dengan masuknya foto-fotonya tidak perlu bagi pasien. Itu ya, Dik ya. Nah, kemudian kok nama dimasukkan apa enggak? Kok mau boleh dimasukkan enggak apa-apa, kok enggak juga enggak apa-apa, kadang bisa ditulis di sana pun kita nggak pernah memasukkan nama di depan karena ditulis aja lebih cepat, masukkan sini kan lama, masih kita punya banyak kerjaan. Nah, kemudian setelah ini selesai di setting, baru kita akan melakukan pemasangan EKG, pemasangan elektrodnya EKG. Nah, ini mau masang elektrod di ekstremitas dulu boleh, mau masang prekordial dulu juga boleh. Cuman kok di prekordial ini karena dia sistemnya adalah vakum, maka kalau ini ditancapkan terlalu lama di pasien, apalagi pasien itu ada riwayat alergi atau dia nggak punya lemak, nanti dia akan mengakibatkan iritasi berlebihan pada kulitnya pasien itu. Jadi kalau saran saya lebih baik pasang yang ekstremitas dulu untuk menghindari jadi merah-merah kulitnya pasien itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nanti biar cepat ujiannya, jadi kalau yang ujian sebelumnya itu yang nggak sempat waktunya itu biasanya mereka nggak hafal warnanya, jadi mereka sibuk mencari-cari tulisannya dan akhirnya waktunya itu habis. Nah, jadi hafalkan warnanya biar cepat. Kemudian yang kedua, ini lokasinya mereka salah masang otomatis ya. Terus yang ketiga, ini yang bulat ini ya, ini yang bulat ini. Terus harus tahu mana ya kan, yang pernah dia punya kulit lupa ganti aja deh. Yang itu kan yang kesalahan yang sering dilakukan oleh kakak-kakak kelasmu itu. Nah, kemudian ya ini. Terus ada juga yang mereka tuh kehabisan waktu karena mereka itu naruh jeli terus masang ini, naruh jeli terus masang ini, jadi lama. Atau mereka gini, mereka naruh jeli ambil jelaskan lokasinya, masang lagi sambil dijelaskan lokasinya, padahal mereka nggak bakal suka sebenarnya. Jadi akhirnya mereka kehabisan waktu. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian sudah mau masang ini, nanti jelinya ini langsung aja ditaruh di tempat-tempat yang akan dipasang kakinya, elektrodenya. Terus kamu masang ini, menjelaskan lokasinya kan harus menjelaskan lokasinya. Monggo kamu boleh menjelaskan lokasinya sambil meletakkan jelinya atau sambil meletakkan alatnya. Jadi biar waktunya itu cukup buat kalian. Nah, terus yang berikutnya lagi yang kemarin nggak lulus itu, yang kemarin aku atau segini ya, aku lupa. Ada yang ujian sama dokter Abraham, terus kelupaan tidak cuci tangan. Itu. Terus ada juga yang nggak lulus kena dokter Khotimah karena nggak pakai handscoon. Jadi kalau ujian besok tetap cuci tangan sama pakai handscoon. Nanti ini kalian nggak usah pakai handscoon karena latex ini tidak terdegradasi. Jadi kita harus menghemat sampah dengan menyampah banyak. Kita sudah menyampahnya. Nah, dari situ baru kita pasang elektrodenya. Elektrodenya ini standar ya, masanya sudah tahu di pergelangan tangan sama pergelangan kaki. Misalnya dia pasiennya nggak punya tangan, nggak punya kaki, naikkan aja, misalnya diamputasi ya, naikkan ke bagian pahanya. Misalnya masih nggak cukup, gemuk banget, ini dilepas ya, dilepas terus ditempelkan ke tubuhnya pasiennya, dikasih jeli sini, tempelkan. Jadi kamu sambil melakukan perekaman sambil megangnya ini. Ini kalau nggak punya tangan atau nggak punya kaki, tempelkannya memakai apa tuh? pakai tanganmu, Dipegangin. dipegangin. Nah, kalau yang ini misalkan pasien itu ada
luka di dinding dadanya, atau ada misalnya misalnya pasien-pasien si mami yang bersama operasi atau ada luka di maminya, kan nggak bisa dipasang ini ya, turunkan dikit nggak apa-apa, jadi turunkan agak sedikit lokasinya. Jadi kalau uji aja kerjakan dengan sesuai dengan lokasinya ya, karena pasien nggak mungkin ada luka orang tuanya. Nah sama juga kalau misalnya pasiennya itu ada alerginya, misalnya dia ada lesi di kulitnya, ada merah-merah, ada blister, hindari memasang ini di tempat yang ada blisternya, jangan dipasangkan di situ karena kalau pas kan dulu ada yang masang di tempat yang ada pasien itu ada blister, ada blisternya saat pasien ini. Jadi pasangkan di tempat yang tidak ada lesinya, itu ya dek ya. Nah lokasinya C1 di mana, ada yang masih ingat nggak? ICS 4 paras tangan kanan, C2, ICS 4 paras tangan kiri, C3, pertengahan C2 dan C4, C4, ICS 5 clavicula, kiri, terus C5, kiri, jadi mas tinggi C4 anterior axial, terus C6, setinggi C4 dan C5 di mid axilla. aksila. Jadi ada beberapa garis imajiner yang kalian harus menguasai, parasternal, mid axilla, anterior axilla, sama mid axilla ya. Itu harus tahu ya ininya. Oke, sekarang ada 3 orang, silakan gantian jadi orang coba. 2, 2, 3 ya. Siapa mau duluan? Semakin kurus akan semakin gampang merah, jadi bisa sih kurus yang dari benar.